Thank you very much for coming up for the interview, Puput Hussein. Now, please tell me about yourself, Puput Hussein. Ya, silakan Puput Hussein. Please tell me about yourself. My name is Puput Hussein, but you can call me Puput. I am 23 years old. I am come from Maluku Utara. Sebentar ya, you can call me Puput. pelan-pelan aja. Puput. I come from Maluku Utara. North Maluku. Utara. Utara kan bahasa Inggrisnya kan North ya, North Maluku. Terus? I graduated. Nah ini yang sering banget salah. Dan berkali-kali sudah saya ingatkan pun masih salah ya. I graduated. From Tadikapuri Airlines Business. Tadikapuri Airline. Business. Bukan Busines dong. Busines itu tetanggamu Busines. Ini bacanya bisnis ya. Business career. Bisnis bacanya bukan Busines. Business career 2021. Ya, in 2021. Oke? Yes. Jadi yang perlu diperbaiki bacanya adalah kata bisnis ya. Bisnis sama graduated. Coba ya kata kalimat terakhir ini dibaca lagi. I graduated from Tadikapuri Airlines Business Career in 2020. Oh, 2020? 2021. 2021. Ya. Boleh 2021, boleh 2021 ya, boleh. Oke. Jadi ini kata yang perlu diucapkan dengan benar, graduated sama bisnis. Bukan busines. Oke, next. Why should we hire you? Kenapa saya harus mempekerjakan kamu? Well, I have the abilities, skills, and knowledge. Bukan knowledge, knowledge. Seperti ini kan tulisannya? Yes. Ya, huruf K-nya nggak dibaca. Knowledge ya. Abilities, skills, and knowledge. That you are looking. Oh, that you are looking for. I am a person. That you are looking for. Okay. I am a person. Who can work by smart. Who can work, okay, who can work smartly. Working, and I have skills. And I have skills. At making decision. Oh, okay. Baik, jadi begini, I'm good at decision making ya, and I am good at decision making. Oke, coba dibaca lagi. Yang di layar saja. I have the abilities, skills, and knowledge. Ini dibaca knowledge. Ya. Sorry. Knowledge that you are looking for. I am a person who can work smartly, and I got the. And I am good. And I am good at decision making. Decision making. Decision making. Yeah. Number 3.
Why do you want to work at our company? Mengapa kamu ingin bekerja di perusahaan kami? Being part of this company Being part of this company is one of the things ya. that I want because through this company, Apa? Through. Tulisannya gimana? Through. Seperti ini. Yes. Nah, perhatikan. Cara bacanya through. Through. Ya, cara bacanya through. Through. Ya, oke. Through. Terus? This company and position. Bentar. It can give me space and I place to work and build a career to make it even better. Because through this company and position, it can give me a space and a place, ya. Can give me a place, ya. Can give me a place. Can give me a chance, ya. A chance to work and build a career to make it even to build a better career, ya. Oke. Ya, silakan dibaca lagi. Being part of this company is one of the things that I want because trust. Tadi gimana tadi bacanya? Through. Wah. This company and position. Diulangi lagi baca through-nya. Through. Through this company and position, it can give me a chance to work and build a better career. Ya, ini dibaca build. Build. Ya, build ya. Build. Oke. Jangan ragu-ragu bacanya. Oke, next. Why do you want to be an airport staff? I am currently a student. Oh, kamu udah lulus dong kok I am currently? Currently itu masih belajar. Kan katanya kamu udah lulus, sudah graduated, kok masih currently? Maksudnya kamu sekarang murid Tadika Puri gitu kan? Kamu mau ngomong itu kan? Yes, sir. Nah, katanya kamu udah lulus ini di kali ke nomor 1 ini. Kalau udah lulus ya bukan murid lagi dong. Jadi gimana? Maksudnya kamu karena kamu belajar di Tadika Puri, kamu pengen melamar ini gitu kan? Pengen jadi airline staff kan? Airport staff begitu? Bahasa Indonesianya gimana? Puputusan. Ya, I give you 2 minutes untuk menyusun kalimatnya. Bahasa Indonesianya bagaimana?
Saat ini saya adalah mahasiswa baru yang telah lulus dalam karir bisnis penerbangan. Ya, berarti saat ini bukan murid lagi kalau udah lulus. Kalau udah lulus kan bukan murid lagi. Gimana? Wong udah lulus kok masih murid? Kalau kamu udah lulus SMP, apakah kamu masih murid SMP? Bukan dong, bukan murid SMP lagi. Bagaimana kamu menyusun logikamu? Biar kamu benar-benar ngerti apa yang kamu omongkan itu. Kamu ngomong itu kamu ngerti. Jadi gini maksud kamu itu, Puput. Saya baru aja lulus dari sekolah penerbangan, gitu kan? Ya. Nah, terus gimana? Setelah lulus dari penerbangan itu gimana lanjutannya? Bahasa Indonesianya. Nanti di bahasa Inggrisin ini. Bisa saya bantu bahasa Inggris kan. Tapi bahasa Indonesianya itu gimana konsepnya? Mungkin tadi kalimat kamu yang asli tinggal dirubah yang bagian saat ini saya adalah siswa. Itu saja yang diganti, bahwa saya baru saja lulus gitu kan, diganti itu. Nah, tapi kalimat berikutnya sebenarnya masih bisa dimasukkan itu. Kalimat berikutnya bagaimana? A student majoring alliance. No. Bahasa Indonesianya. Kalau kamu cuma ngomong bahasa Inggris itu, saya ngerti kamu hanya mengambilnya dari orang lain. Kamu harus ngerti apa yang kamu ngomongkan. Bahasa Indonesianya dari kalimat itu kamu harus ngerti. Yang berarti saya dididik untuk pekerjaan penerbangan dan belajar untuk memahami layanan pelanggan, public speaking, dan cara berkomunikasi. Kok artinya kayak gitu banget? Kenapa bahasa Indonesianya tidak bisa natural? Itu kan itu apa namanya, tulisan itu kamu masukkan ke Google Translate kan? Yes, sir. Nah, jadi artinya sebenarnya kamu nggak ngerti apa yang kamu omongkan dari tadi. Kamu ngomong ini being part of this dan sebagainya itu kamu nggak ngerti gitu loh. Kamu ngomong apa? Jadi sebenarnya yang lebih baik itu ide pertama itu justru bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, terus kamu terjemahin ke bahasa Inggris. Jadi kalau kamu ditanyain ini maksudnya apa ya, kamu ngerti. Kalau kayak gini kan kamu bahkan jadi kaku itu terjemahannya itu. Ya. Coba, jadi saya baru saja lulus. Ya, kita susun ya. Saya kalau menyusun ide, karena kita orang Indonesia, kita pakai bahasa Indonesia. I have just graduated from an aviation school ya. Apa ini? From airline school. Oke. Ya, majoring in being
An airport staff, ya. Terus gimana bahasa Indonesianya? Nah, yang berarti saya dididik. Oh, oke. I was taught. Saya diajarin bagaimana? Untuk pekerjaan penerbangan, I was taught about how to do works at the airport, ya kan? Begitu kan? yes, sir. Nah, terus Dan belajar untuk memahami apa? Memahami dirimu yang suka layanan ghosting itu? Hah? memahami layanan pelanggan. Oh, oke. How to do the works at the airport involving the customer service, ya. Involving the customer service. Udah seperti itu? Dan cara komunikasi. The customer service and communication skills. Udah seperti itu? Itu aja, sir. Nah gitu. Jadi begini, ditambahin gini dong, because, ya. Mengapa kamu pengen bekerja di jadi staff airline? Karena saya baru aja lulus dari sekolah airline, ya, dan I was taught, ya begitu alasannya, ya. Coba dibaca ini. Because I have just. Because. Ya, kalau ini because, kalau kamu bikin kesel. Ya, because I have just graduated from island schools majoring in being an airport. Ini dibaca being. In being. Bukan being, tapi being. An airport staff. And I was taught about how to do works at the airports involving the customer service and communication skills. Ya. Ini yang dipakai ya nanti sebagai jawabannya ya, Puput ya. Yes, sir. Oke. What did you learn from training at Tadikapuri? Apa yang kamu pelajari dari training selama 6 bulan di Tadikapuri itu? Kamu kan belajar di Tadikapuri 4 bulan, terus OJT 2 bulan ya, atau ada yang mungkin 5 bulan belajar OJT 2 bulan. Ada yang 7 bulan, ada yang 6 bulan. Ya. Nah, itu kamu belajar apa saja di Tadikapuri? Sebenarnya juga What I learned. Bukan learned. Learned. What I learned. Learned is how to become a customer service. Okay, how to perform a good customer service. To become. Ya, ini saya perbaiki kalimat kamu. Kalimat kamu itu salah, ya. What I learned is how to perform a good customer service. Become a ticketing person. Oh, how to do the ticketing person and how to be able to serve it. And how to be able serve or handle passengers well. Have to be able, bukan able ya. Have to be able to apa? Have to be able to serve or handle. Kok survei itu apa itu? Survei itu apa? Serve. Bacanya serve ya. Serve. Or handle passengers well. Nah, ini kan udah di customer service ini dong. Jadi memang melayani penumpang itu kan di customer service. Jadi tidak perlu diulangi lagi.
Jadi what I learn is how to perform a good customer service and how to do ticketing. Dah, itu aja. Jadi customer service itu melibatkan banyak hal seperti melayani penumpang, melayani keluhan penumpang dan sebagainya ya. Dah gitu saja. Coba dibaca lagi. What's I learned is Learned lagi. Tadi apa? Bacanya gimana? Ingat enggak? Jangan terus dilupakan. Diajarin cara bacanya diingat-ingat. Jadi kata-kata ini, kata-kata dalam bahasa Inggris ini tidak bisa kita ucapkan sesuka kita. Kita ucapkan sesuka kita dan berharap orang lain ngerti apa yang kita omongkan, nggak bisa. Itulah mengapa ada namanya pronunciation. Belajar mengucapkan kata itu dengan benar. Kalau kamu mengucapkannya salah, orang lain juga akan salah paham. Mereka nggak ngerti apa yang kamu omongkan. Ya. Tadi gimana ini bacanya? learned. Tanya sama teman. Temanmu bisa nggak baca ini? Cara bacanya gimana ini? Itu ya. Apa bacaannya? Itu yang warna merah. Bukan bacaannya. Itu bacaannya apa? Itu warna merah. Learned. Bukan. Berarti teman kamu juga nggak merhatiin tuh. Learn. Ya. Ya, learned. Ya. Oke, terus? Learn is how to perform a good customer service and how to do How to do? the ticketing. Ya. Next. What is your weakness? Apa kelemahan kamu? I don't have much. Kamu nggak punya kelemahan? Kamu nggak punya kelemahan berarti? Bahasa Indonesianya gimana itu? Saya tidak memiliki banyak kesabaran. Oh, oke. Ya, ya, ya. Oh, saya kira tidak memiliki kelemahan ya. Bagaimana? Saya tidak memiliki banyak kesabaran. I don't have much patience. Terus? Saat bekerja dengan tim, Oh, when working in a team. Oke, terus? saya sangat mandiri, jadi sulit. Oh, itu bukan kelemahan itu. Kalau mandiri itu bukan kelemahan. Yang dimaksud kelemahan itu kamu ngerti gak sih? Kelemahan itu sebenarnya kalau itu ada dalam pekerjaan itu jadi masalah. Ya. Misalnya kamu nggak bisa bangun tepat waktu, itu jadi masalah itu. Bangun pagi nggak bisa, padahal kerjanya pagi-pagi. Nah, itu masalah, itu kelemahan. Terus kamu sulit berkomunikasi dengan orang lain, itu juga jadi masalah. Karena kamu bekerja dengan orang lain dan melayani orang lain. Nah ini kelemahan kamu ini kaitannya sama pekerjaan apa? Kalau nggak punya kesabaran dalam bekerja dengan tim, ya mungkin itu jadi masalah. Nah, cara mengatasinya bagaimana supaya kamu sabar? Kalau kamu bekerja dalam tim, justru kadang-kadang nanti kamu nggak boleh pelan-pelan loh. Kamu harus nyuruh temanmu cepat juga. Karena kerja di bandara itu
Nggak bisa pelan-pelan. Umpamanya ada masalah tiket, masalah orang komplain tiket atau apa, itu harus cepat diselesaikan. Jadi ini bukan masalah sih, ini bukan kelemahan. Tidak memiliki kesabaran itu bukan kelemahan dalam pekerjaan di bandara. Justru kalau sabar-sabar terus, nggak bisa kerja di bandara. Orang kalau sabar, itu kerjanya jadi guru kayak saya ini. Ya, jadi kalau muridnya nggak bisa-bisa, saya sabar. Tapi kalau kerja di bandara, nggak boleh sabar. Jadi ini bukan kelemahan, diganti kelemahanmu. Apa? Kelemahan yang apabila kamu terus memiliki kelemahan itu, pekerjaan kamu akan terganggu. Jadi kan ada yang bilang, oh saya ini nggak bisa nggak bisa lambat-lambat kerjanya. Itu bukan kelemahan, justru bagus di bandara. Ya, orang harus cepat kerjanya di bandara, harus gesit. Bagaimana mengatasi komplain? Kalau kamu lambat, ya orang marah-marah melihat kamu lambat. Oke, dipikirkan dulu, cari kelemahan kamu, yang apabila kamu terus memiliki kelemahan itu, pekerjaanmu akan terganggu. Bahasa Indonesia dulu nggak Bapak? Ya, I give you 2 minutes. Coba pikirkan. Oke, ini Muhammad Zahron Abdillah dari Surabaya. Kita bahas ya. Saya akan share screen. Zahron, silahkan upload ke portal assignment ya. Oke, Mister, thank you. You're welcome. Linknya bagaimana? Sudah ada ya? Sudah, Mister. Sudah tidak perlu saya kirim lagi. Saya akan list di sini. Those who are
Puput Husen, bagaimana? Sudah ketemu jawabannya? Apa kelemahanmu? Bahasa Indonesia dulu. Ya, apa kelemahanmu, Husen? Puput Husen. Saya tidak memiliki banyak kesabaran. Oh, kok itu lagi? Jangan dong. Kesabaran, kalau kamu tidak memiliki banyak kesabaran, itu bagus dikerja di bandara. Ya, harus gitu. Ya, kamu harus nggak sabaran kalau kerja di bandara. Dalam artian kamu harus cepat apa-apa itu. Ada komplain langsung ditangani saat itu juga. Ya, kalau kamu ngelihat yang lelet-lelet kamu nggak suka, itu bukan kelemahan itu. Nah, bukan kelemahan. Diganti kelemahannya. Itu justru bagus. Saya nggak punya kesabaran kalau kerja dalam tim. Oh iya, temenmu lelet kerjanya kamu marahin. Kerja di bidang pelayanan itu tidak bisa sabar. Sabar itu pekerjaannya guru, kayak saya ini. Sama pekerjaan pimpinan, kalau pimpinan itu harus sabar ya. Tapi kalau kerja di lapangan nggak cocok itu. Jadi tidak sabar, tapi untuk seorang staf bandara itu bukan kelemahan. Jadi cari kelemahan yang lain. Bisa tanya temennya, Puput? Bisa tanya temennya, kelemahan saya apa ya? Masa kelemahan sendiri nggak ngerti? Ya, bagaimana Husen? Sudah ketemu? Atau kalau nggak ketemu saya bantu. Kira-kira cocok nggak kelemahan kamu kalau ini? Kelemahan saya adalah bahasa Inggris saya lemah. Bisa nggak itu? Bisa. Bisa ya? Ya. Ya, oke. Jadi, my weakness is that my English is poor ya. My English skills are poor ya. Jadi bahasa Inggris saya itu jelek. Terus kira-kira dengan bahasa Inggris yang jelek ini cara mengatasinya bagaimana, Husen? Kamu bakal ngapain supaya bahasa Inggris yang jelek ini tidak mengganggu kamu terus-menerus? Cara mengatasinya bagaimana? Kalau saya pusing, saya minum obat cara mengatasinya. Kalau saya ngantuk, saya tidur. Kalau saya lapar, saya makan. Itu namanya problem solving, memecahkan masalah. Kalau saya kangen, saya WA atau video call atau pub. Nah, kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, solusinya bagaimana? Belajar. Ya, ya. So I will learn English more. Belajarnya di mana? Bisa di kursus. Oke, bisa di kursus ya. I will learn English more by joining
an English course ya. Jadi ini janji kamu ke pewawancara ya. Kamu bilang, Pak ini bahasa Inggris saya jelek banget Pak. Tapi saya ini mau belajar dengan ikut kursus gitu ya. Itu janji yang kamu berikan ke interviewer, ke wawancara. Bagaimana cara kamu mengatasi kelemahan yang kamu miliki sekarang ya. Coba dibaca. My weakness is that my English skills are poor. So I will learn English more by joining an English course. Ya, ya course ya. English course itu kursus bahasa Inggris. Oke, sebentar. Ini Vicha. Vicha Cynthia, silahkan upload. Zahron, how many students Zahron today? Is it 17 atau 16? 17. 17 ya, oke, good. Thank you. Oke, alright. Kembali lagi ke Vika, Husen ya. Number 7. What is your greatest strength? Kalau tadi kelemahan, sekarang apa kelebihanmu? Kekuatan kamu yang utama yang bisa kamu andalkan apa? Apakah bantuan dari mertua itu kekuatan saya? Kekuatan saya adalah mertua saya. Silakan. Apa? What is your greatest strength? Apa kekuatan utamamu? Dari skillmu, dari apamu itu yang paling kuat, yang paling menonjol, yang bisa kamu andalkan itu apa? Halo Vika? Kok Vika? Husen. Puput Husen. Mana? Bisa. Ya, boleh. Apa? Kekuatan kamu yang paling utama apa? Percaya diri. My greatest strength is? Dan juga penuh semangat. Is my confidence, my self-confidence, and? Penuh semangat. And work spirit ya, and work spirit. Oke. Udah? Komitmen. Banyak banget. My self confidence, work spirit, komitmen, apalagi disebutin nih, work spirit, confident, terus apalagi gorengan, es teh, kayak pesen apa aja. My self confidence, work spirit, dan komunikasi yang baik. Commitment and good communication skill ya. Ini kebanyakan ini. Kamu nggak merasa kamu sedang membual? Maksudnya mengada-ada gitu loh. Bener ya, kamu memiliki kepercayaan diri, semangat, komitmen, dan komunikasi yang bagus. Nih ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Jadi gini, my greatest strengths are, ya dibaca. My greatest strengths are my self-confidence, work spirit, commitment, and good communication skill. Communication skills ya, oke, good. Oke, sebentar, ini siapa ini? Oke, Persila ya, bentar, Persila dulu. Ya, Persila silakan upload.
Ya, kembali lagi ke Puput. Jadi mungkin cuma bisa satu ini. Kalau kayak gini. Number 8. How do you manage a complaint? Bagaimana kamu mengatasi komplain? Mengatasi keluhan pelanggan. Kalau ada orang marah-marah, komplain bagaimana? How do you handle, how do you manage complaint? Bahasa Indonesia dulu nggak apa-apa. Apa yang akan kamu lakukan? Ya ini belum wawancara beneran, bahkan belum wawancara yang final ya. Apalagi nanti kalau ditanya beneran seperti ini, bahasa Inggris. Ya. Oke, bentar ya. Silakan dicari dulu jawabannya. Angelina Rambu. Silakan upload. Thank you, Mr. You're welcome. Gimana, Puput? Sudah ketemu? Bagaimana cara kamu menghandle komplain atau keluhan? Kalau ada orang komplain, kamu ngapain? Kalau umumnya kamu ditanya gitu bahasa Indonesia, kamu jawabnya gimana? Yang cepat aja gitu. Kalau ada komplain, kamu gimana? Apakah kamu akan balik komplain ke dia? Ada penumpang komplain, terus kamu komplain ke dia. Hidup saya aja udah susah loh Pak, kamu kok komplain ke saya? Maksud kamu apa? Gimana kalau kita di luar aja? Nah, gitu. Begitu cara kamu kalau ada komplain. Gimana kalau ada orang komplain gimana, Puput? Yang pertama meminta maaf. Oh, minta maaf. Terus habis minta maaf mungkin minta ongkos ya. Lalu Didengerin dulu dong, ya nggak? Kalau ada komplain didengerin dulu komplainnya, ya nggak? Terus habis didengerin diapain? meminta maaf. Meminta maaf, ya udah meminta maaf bisa. Terus habis minta maaf? Memberikan solusi. Oh, memberikan solusi ya. Habis memberikan solusi? Minta tips. Enggak ya. Jadi itu 3 itu ya. Oke. Jadi gitu caranya. Berarti I manage a complaint by first listening to the complaint patiently ya. Jadi saya dengerin dulu komplainnya itu saya dengerin dengan sabar ya. Patiently. Then minta maaf ya. Apologizing ya, apologizing. Then providing the solution ya. Providing the solution. Ya, udah seperti ini. Oke, silakan dibaca. I manage a complaint by first listening to the complaint Patiently, then apologizing, then providing the solution. Oke, good. Singkat-singkat aja ya, jawabannya singkat-singkat aja. Jangan panjang-panjang. Ntar ini siapa ini yang? Oke, good. Oke, next pertanyaan berikutnya adalah how much is your expected salary? Berapa gaji yang kamu harapkan? Ya.
Ini jawaban kamu cukup singkat ini. Jadi kemarin itu ada yang jawabnya panjang banget yang dari Landak itu. Tapi ya saya biarkan wong dia pengen jawab panjang. Tapi idealnya itu kamu menjawab ini, kamu bayangkan bahwa kamu itu sedang menjawab interview yang sungguhan. Kamu kan nggak pengen berlama-lama kan di interview, makanya jawabannya ya harus cepat, yang bisa kamu ingat ya, yang bisa kamu ingat. Karena kan nanti kemungkinan ada pertanyaan-pertanyaan ini kalau ada yang pengen jadi flight attendant ya, jadi pramugara, itu pertanyaannya seperti ini ya, banyak yang keluar seperti ini. Jadi apa kelemahanmu, apa kelebihanmu, mengapa kamu pengen ngelamar di sini, gitu kan? Nah, kalau kamu sudah belajar ini dan selalu ingat jawabannya, kan bisa kamu gunakan untuk menjawab. Ya, ya. Bagaimana? Berapa gajinya? Minta gaji berapa? How much is your expected salary? Bagaimana Puput? Minta gaji berapa? Minta yang banyak, Pak. The salary I want is Hmm. 3 to 4 million. Oh gitu. The salary I expect is berapa tadi? 3 to 4 million. Oke, is in the range of 3 to 4 millions ya. Oke. But I fee the salary. Oh, maksudnya gimana? Kamu udah ngarapkan 3 sampai 4 juta kok masih ada batnya, itu bagaimana? Bahasa Indonesianya bagaimana maksudmu? Namun apabila gaji yang saya sebutkan memberatkan pihak perusahaan. Ya kalau perusahaan pengennya nggak gaji kamu mau kerja nggak tak gaji, itu maunya. Jangan gitu dong. Kalau udah mengharapkan 3 sampai 4 juta ya itu yang kamu harapkan. Kalau perusahaan itu pengennya kamu kerja nggak digaji, itu yang saya inginkan. Yang diinginkan perusahaan seperti itu. Ya, jadi ya kamu harus pede menilai diri kamu. Nilai saya segini, Pak. Ya, kalau dia nggak bisa, ya kamu jangan bilang, nak, kalau nggak bisa nggak apa-apa di bawah itu kamu dagang, namanya dagang online gitu. Kalau nggak bisa, ini bisa nego gitu. Harga boleh nego kan gitu. Jangan gitu dong. The salary I expect is in the range of 3 to 4 million. Atau kalau kamu pengen terdengar diplomatis, gini, Puput. After I evaluate myself, ya, setelah saya menilai diri saya sendiri, ya, I expect the salary in the range of 3 to 4 million. Jadi ini berdasarkan penilaian kamu terhadap diri kamu sendiri. Gitu. Jadi orang yang pede, ya. Jangan, ini saya sebenarnya pengen
3 sampai 4 juta, Pak. Tapi kalau Bapak nggak kuat gaji saya segitu ya digaji 500 nggak apa-apa. Jangan dong, ya. Jadi harus pede ya. Oke, dibaca coba. After I Evaluate myself. after evaluates myself, I expect the salary in the range of 3 to 4 million. 3 sampai 4 juta ya. Memang rata-rata segitu ya untuk gaji seorang staf ya, bandara ya. Ya, kalau memang sudah lumayan segitu ya nggak apa-apa. Tapi kekhawatiran Puput apa kalau jawab seperti ini? Nanti nggak diterima gitu. Ya. Jadi Pak. Kalau kamu takut, kalau kamu memang nggak pede, jawaban kedua ada. Ya, jawaban kedua begini. Tapi kamu harus memilih salah satu, nggak bisa ngomong ini terus kalau nggak kuat gaji saya segitu nggak apa-apa. Enggak, ini pilihan kedua ya. Ini pilihan pertama. Ini pilihan kedua. B ya. Pilihan kedua adalah related to the salary with regard atau regarding ya, regarding the salary. I trust in the company's policy. Ini jawaban lebih diplomatis. Kalau kamu nggak pengen menyebutkan angka, sebutkan ini. Ya, terkait gaji, saya percaya sama kebijakan perusahaan. Itu ya. Pilih mana? Yang A atau B? Puput? Yang B. Yang B ya. Oke, berarti yang B. Oke, ini yang kamu gunakan sebagai jawaban nanti ya. Oke, dijawab lagi coba baca. Regarding the salary, I trust in the company's policy. Regarding the salary, I trust in the company's policy. Policy. Trust in the, dibaca lagi. I trust in the company is Companies. Ini ada S-nya ini, company's policy. I trust in the company's policy. Oke. Ya, oke, next. Pertanyaan berikutnya. What do you know about this company? Apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Ya, dipikirkan dulu. Apa yang kamu tahu tentang? Kamu nanti melamar di perusahaan apa? Penerbangan, Pak. Ya, nama perusahaannya apa? Kan ini kan ceritanya kamu diwawancara ini di sebuah perusahaan. Jadi ini Usen, interview ini adalah simulasi. Simulasi dari nanti interview beneran yang akan kamu alami nanti. Kalau bisa jadi interviewnya memang benar dalam bahasa Inggris, bisa dalam bahasa Indonesia sih. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, kalian sudah punya bekalnya gitu ya. Jadi jawabannya bakal seperti ini kalau nanti ditanya-tanya sama orangnya gitu kan, sama pewawancaranya. Nah, kamu sudah harus ngerti perusahaan apa yang akan kamu lamar. Kan ini kan sebagai staf bandara. Nah, staf bandara itu biasanya kamu ngelamarnya di perusahaan apa? Nama perusahaannya. Dan apa yang kamu tahu tentang perusahaan tersebut? Umpamanya perusahaan Garuda atau perusahaan Lion Air atau Emprit Air namanya. Apa? Susi Air. Nah, itu apa yang kamu tahu tentang perusahaan itu? Ini yang teman-teman dari Surabaya juga bisa melihat ya seperti ini. Jadi nanti sekitar 2 atau ya seminggu sebelum
wawancara, sebelum job interview, saya biasanya minta waktu ke kalian untuk seminggu itu masuk 5 kali biasanya ya. Untuk belajar interview gini aja, terus belajar interview gitu. Tapi ini Adi Tondro tidak tahu, tidak bisa masuk setiap hari ya, jadi cuman 3 kali. Tapi saya rasa itu pun cukup karena saya sudah merekam interviewnya, jadi nanti bisa dipelajari sama yang lain. Gimana, Puput? Apa yang kamu tahu? What do you know about this company? Okay. Dan nanti Miss Aini yang akan mewawancari kalian itu juga tidak akan urut nanyain pertanyaan ini. Bisa nanti langsung dari nomor 1 langsung pertanyaan nomor 7 ya. What is your greatest strength? Nah, kalau kamu terbiasa menghafalkan urutan, kamu bisa menjawabnya itu salah. Ya. Jadi pertanyaan dan jawaban bisa nggak nyambung kalau kamu nggak ngerti apa yang ditanyakan oleh pewawancara. Ya. Jadi latihan seperti ini tuh fungsinya supaya kamu tuh ngerti apa yang ditanyakan. Oke, coba dipikirkan dulu. Apa yang kamu ketahui tentang perusahaan ini yang kamu lamar? Rido, oke, Rido. Weh, Rido ini di mana? Di kosan atau di kampus ini? Di kampus, Pak. Di kampus ini nomor 5 ini kok masih drive ya? Kata kerja kedua dari drive kok masih drive ya? Nomor 5 salah ini. Terus yang nomor 8 juga ini masih salah itu, yang kalimat positifnya build-nya itu kok nggak kamu rubah ke kata kerja kedua, itu masih kata kerja pertama itu. Jadi nomor 5 dan nomor 8 diperbaiki, Rido. Ya, Mister. Puput, bagaimana? Puput Husen? Ketemu jawabannya? Kenapa dia membisul? Ya. Puput Husen, would you please open your mask? Dibuka maskernya coba. Nah, jadi biar jelas kadang-kadang apa kamu ngomong apa dari itu. Ya, coronanya disebar di situ. I know this company. Oke. Bahasa Indonesianya I know this company. Oke, saya tulis ya. I know this company. Bentar. I know this company because this company has several. Oke. Has several apa? Branches in various regions in Indonesia. In Indonesia. Itu saja yang kamu tahu? Yes, sure. Ini perusahaan apa namanya? Dia punya beberapa cabang di berbagai wilayah di Indonesia. Ini perusahaan apa namanya yang kamu lamar ini? Lion Air. Lion Air. Oke. Good. Atau nanti this company-nya kamu ganti dengan Lion Air ya. And I know Lion Air, this company has several branches in various regions
in Indonesia. Coba kamu baca lagi. I know this company has several branches in various regions in Indonesia. Various regions. Various regions in Indonesia. Oke, good. Bentar ya, Fitri. Fitri, silahkan di-upload. Ini Rido tadi ya, nomor berapa tadi yang suruh saya rubah? Drove sama nomor 8. Ya, silakan di-upload Rido. Thank you ya Bapak. You're welcome. Fitri, Rido. Saya kembali ke Puput. Nomor 11, Put. What is your biggest achievement, Put? Apa prestasi terbesarmu? Apa prestasi terbesarmu? What is your biggest achievement? Ya, coba dicari dulu. Prestasinya dicari dulu. Prestasimu apa? Yang terbesar, yang bisa kamu banggakan ke hadapan mertua. Oke, I give you 3 minutes. I'll be back ya. Saya kasih waktu 3. Pakai bahasa Indonesia. Ya, bagaimana? Sudah ketemu belum? Ya, Saya pakai bahasa Indonesia. boleh, boleh. Gimana? Saya pernah mengikuti lomba Paskibraka. Oh, itu lomba ya Paskibraka itu? Paskibraka itu lomba atau tugas? Tugas, Bang. Oke. Oke. Paskibraka tingkat kecamatan. Tingkat apa? Kecamatan. Kecamatan. Oke. Paskibraka itu bahasa Inggrisnya apa ya? Oh, Holy Flag. Bentar. Army ya. Jadi bentar. Jadi itu pas SMA ya? Yes, sir. Oke. I joined a Holy Flag Racer Army during my senior high school. When I was senior high school, ya. When I was senior high school.
Coba silakan dibaca. I joined. Bukan joined. Joined. I joined a Holy Flag Racer Army when I was senior high school. Oke, joined. Ini diingat-ingat bacanya join bukan joined. Karena kemarin itu saya masih ingat ini. Jadi saya ngajarin pare-pare, saya ngajarin murid saya. Saya ulang-ulang ini, joined ini jangan joined ya, ini banyak joined. Tapi ketika dia diinterview sama Miss Aini, yang nanti akan mau interview kalian juga, dia baca dan dibaca joined lagi. Aduh, saya ini merasa gimana ini. Joined. Bukan joined ya, joined. Terus juga ini yang kata berikutnya. Ini dibaca high school. Jadi kayak kamu ketemu teman kamu, hai. Caranya baca seperti itu, hai, bukan high. Jadi huruf G sama H-nya itu nggak dibaca. Ya, coba dibaca lagi. Hilang. Hilang nggak sih ini? Ya, hilang. Tia Cahaya, silakan upload. Tia Cahaya. Ini menghilang ya teman-teman dari Adi Tondro.